Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi praktek kinerja guru untuk indikator perhatian dan kepedulian. Bapak Ibu, terdapat 8 indikator dari praktek kinerja guru yang bisa kita pilih salah satunya Bapak Ibu di setiap periode penilaian, yakni keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, ekspektasi pada peserta didik, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan aktivasi interaktif. Pada video kali ini kita hanya akan fokus membahas tentang indikator perhatian dan kepedulian. Bapak Ibu, di awal pelaksana observasi kinerja guru, maka kita mengisi dokumen persiapan Bapak Ibu, yang mana salah satu hal yang kita isikan adalah kita memilih salah satu indikator yang menjadi fokus pengembangan diri di suatu periode penilaian. Nah, sebelum dilakukannya observasi oleh atasan, maka sebaiknya Bapak Ibu Guru mempelajari rubrik observasi agar nantinya ketika observasi pembelajaran di kelas oleh atasan, Bapak Ibu kita bisa memunculkan perilaku-perilaku yang memang menjadi fokus observasi. Nah, apabila Bapak Ibu memilih indikator perhatian dan kepedulian, maka cakupan dan target perilaku serta perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari Bapak Ibu adalah sebagai berikut. Kita akan bahas satu persatu. Indikator perhatian dan kepedulian Bapak Ibu adalah upaya pemberian perhatian dan dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi belajar dari dalam diri peserta didik. Nah, untuk mencapai ini Bapak Ibu, 3 target perilaku yang Bapak Ibu munculkan. Yang pertama yaitu guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Yang kedua, guru menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik. Nah, kita akan bahas satu persatu perilaku yang dianjurkan maupun dihindari dari masing-masing target perilaku Bapak Ibu. Bapak Ibu, target perilaku guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang peserta didik. Dalam hal ini perilaku yang dianjurkan adalah hendaknya guru memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Kemudian hendaknya guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Dan yang ketiga, hendaknya guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, kita harus fokus Bapak Ibu memperhatikan ketika peserta didik berbicara apa yang dia bicarakan. Kemudian kita memberikan pertanyaan lanjutan Bapak Ibu dari apa yang peserta didik bicarakan agar kita mendapatkan pemahaman lebih apa yang dimaksud dari hal-hal yang sedang dibicarakan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita tunjukkan pengertian kita terhadap sudut pandang pemikiran mereka. Kemudian yang dihindari Bapak Ibu, hindari mengabaikan pendapat atau perasaan peserta didik. Yang kedua, hindari memberikan penilaian negatif terhadap pendapat peserta didik. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hindari tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang untuk target perilaku yang kedua pada indikator perhatian dan kepedulian, yaitu guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, hendaknya guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk mendapatkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, hendaknya guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Dan yang ketiga, hendaknya guru meminta pendapat
dan umpan balik dari peserta didik. Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik, Bapak Ibu, hendaknya kita melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas, kondisi naik turunnya prestasi, perilaku, perkembangan prestasi, perkembangan potensi anak, dan lain sebagainya. Dinamika kelas, Bapak Ibu, kita ikuti, kita amati, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan interaksi positif, Bapak Ibu, untuk menghargai keunikan masing-masing peserta didik. Kemudian kita meminta pendapat mereka dan umpan balik dari mereka. Apa yang perlu dihindari, Bapak Ibu? Hindari bertindak berdasarkan asumsi, Bapak Ibu, tanpa menggali fakta yang terkait dengan peserta didik. Terhadap yang dilakukan peserta didik atau karakteristik peserta didik atau kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu, kita tidak boleh melakukan sesuatu atas dasar asumsi, tetapi kita harus menggali fakta. Sebenarnya apa fakta yang sebenarnya? Kemudian yang kedua, hindari bersikap kaku dalam pembelajaran yang mengabaikan kebutuhan peserta didik. Bagaimana caranya agar kita bisa selain mengetahui kemudian kebutuhan peserta didik, kita juga memfasilitasi, Bapak Ibu, ya, di dalam pembelajaran terhadap apa saja kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Kemudian menghindari masukan atau umpan balik dari peserta didik. Jangan sampai kita menghindari masukan dari peserta didik. Hendaknya kita tampung, kita dengarkan apa yang mereka bicarakan, kita berikan pertanyaan lanjutan untuk lebih memahami apa yang mereka mau, apa sudut pandang mereka. Kemudian kita menunjukkan sikap peduli, Bapak Ibu. Berikutnya, target perilaku yang ketiga dari indikator perhatian dan kepedulian, Bapak Ibu, yaitu guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan oleh peserta didik. Apa perilaku yang dianjurkan? Hendaknya guru menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. Anak-anak senang, Bapak Ibu, ketika mereka melakukan sesuatu, kita dekati, kita tanya apa yang mereka melakukan, kemudian kita bersimpati terhadap apa yang mereka lakukan, kita berbincang tentang keinginan mereka, tentang percakapan mereka, Bapak Ibu, mereka merasa diperhatikan. Kemudian berikutnya, hendaknya guru memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditunjukkan oleh peserta didik. Yang lebih kita tonjolkan, Bapak Ibu, perhatian, kemudian apresiasi kita adalah terhadap usaha anak, Bapak Ibu, bukan semata-mata hasil akhirnya. Kita apresiasi, kita perhatikan, Bapak Ibu, seperti apa usaha, kita pahamkan bahwa usaha mereka akan ada kaitannya dengan hasil, Bapak Ibu. Kemudian kita motivasi ketika mereka sudah berusaha sekalipun belum mencapai hasil yang diinginkan. Kita berikan solusi, kita bimbing mereka untuk mereka menemukan ide-ide apa yang perlu mereka perbaiki. Berikutnya, Bapak Ibu, yang ketiga, hendaknya menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Kita apresiasi, kita berikan dukungan, Bapak Ibu, terhadap usaha-usaha yang dilakukan anak-anak. Bahkan kita sampaikan untuk usaha yang lebih baik lagi, kita siap untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Berikutnya, Bapak Ibu, hindari meremehkan usaha-usaha yang dilakukan peserta didik. Kemudian hindari memberikan pujian yang berlaku umum atau berlebihan atau bombastis. Berikutnya, hindari bersikap terlalu kritis terhadap usaha yang dilakukan peserta didik. Inilah, Bapak Ibu, 3 target perilaku dan juga perilaku yang dianjurkan serta yang sebaiknya dihindari apabila Bapak Ibu di dalam praktek kinerja memilih indikator perhatian dan kepedulian. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga perlu memahami ini agar bisa fokus memperhatikan terhadap perilaku-perilaku apa yang sudah muncul dari ketiga target perilaku, Bapak Ibu. Kemudian apakah kemunculannya itu, apakah belum muncul sama sekali selama pembelajaran, apakah sudah muncul tetapi belum efektif, belum berdampak pada kualitas pembelajaran dan juga pencapaian tujuan, ataukah sudah muncul dan efektif
Berarti sudah dilakukan Bapak Ibu, ketika target perilaku ini sudah dilakukan dan berdampak pada kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan. Untuk kemudian nantinya kan Bapak Ibu kepala sekolah masukkan di form penilaian Bapak Ibu ya. Ini memberikan rating yang tepat Bapak Ibu ya, sesuai memang fakta yang hasil observasi di pembelajaran. Apakah rating belum dilakukan, apakah di rating dilakukan tapi belum efektif, ataukah dilakukan dan efektif. Kemudian Bapak Ibu yang diamati Bapak Ibu dari masing-masing target perilaku apa yang muncul, responnya peserta didik seperti apa, digambarkan di sini Bapak Ibu, dinarasikan di sini. Begitu pula untuk target perilaku kedua dan ketiga, kemudian Bapak Ibu diambil kesimpulan akhir, dianalisa, kemudian diberikan rekomendasi Bapak Ibu, diberikan catatan rekomendasi di sini apa yang mesti perlu dilakukan lebih lanjut agar praktek pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru pada indikator perhatian dan kepedulian akan lebih meningkat di periode berikutnya. Setelah itu disalin di akun PMM Kepala Sekolah Bapak Ibu pada bagian pemberian rating. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi tentang rubrik observasi praktik kinerja guru untuk indikator perhatian dan kepedulian. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.